Halo pecinta film, selamat datang di BSD Movie Recap. Menarik sekali bagaimana adegan pembuka film Late Night with the Devil disajikan bergaya dokumenter menggunakan narator untuk menceritakan bahwa sebenarnya ada siaran live paling horor dalam sejarah pertelevisian. Setting dan tema film ini langsung tersampaikan dengan jelas. Opening film ini memperlihatkan adegan-adegan yang menggambarkan bahwa tahun 70-an adalah eranya kekacauan. Acara TV penuh dengan berita perang, demonstrasi berujung perusakan, menjamurnya ajaran-ajaran sesat, dan lain sebagainya. Stasiun TV yang menyajikan berita-berita tersebut ratingnya langsung naik tajam. Sebuah acara televisi berformat late night show yang baru saja mengudara di April 1971 berjudul Night Owl jadi harapan bangkitnya gairah minat menonton acara stasiun TV UBC tengah malam. Nasib acara Night Owl, stasiun TV UBC, dan seluruh kru di baliknya ada di pundak seorang penyiar radio lokal, Jack Delroy. 20 menit pertama kita melihat perkembangan karir Jack Delroy. Dari kesuksesan episode perdananya sehingga dikontrak 5 tahun oleh stasiun TV UBC, sampai terjadinya episode dari sebuah acara TV live paling mengerikan yang pernah ada. Kita melihat manisnya karir Jack Delroy sebagai host late night show di tahun-tahun awal. Saking bagus ratingnya, oleh media dia disebut sebagai satu-satunya orang yang bisa ngalahin popularitas Johnny Carson. Dia juga diberitakan punya pernikahan yang harmonis. Menuju pertengahan karirnya, muncul gosip-gosip miring. Dia disebut ikut ritual pesugihan dari organisasi mirip-mirip Illuminati. Informasi yang beredar bahwa klub di hutan merah California yang bernama The Groove ini bukan nama yang asing atau bersifat rahasia. Klub khusus pria ini isinya orang kaya dari selebritis, pengusaha, hingga tokoh politik dan lain sebagainya. Sebagian orang yang percaya mengungkapkan bahwa anggota yang ikut ritual itu karirnya meningkat pesat, tapi selalu ada tumbal. Efek negatif ritual itu mulai berdampak pada Delroy. 4 musim acara tersebut berlalu, ratingnya masih bagus tapi tetap nggak bisa ngalahin Carson. Media memihak Carson dan bilang sebaiknya Delroy nyerah. Dia dan acaranya dapat banyak nominasi penghargaan Emmy setiap tahunnya tapi nggak pernah menang. Terkenal tapi karirnya nanggung. Kehancuran karir Delroy dimulai saat istrinya didiagnosis kanker paru-paru, padahal bukan perokok. Madeline kemudian jadi bintang tamu di salah satu episode Night Owl. Ratingnya jadi rating tertinggi sepanjang sejarah Night Owl, tapi tetap nggak bisa ngalahin Carson. 2 minggu sejak itu, Madeline meninggal. Jack terlihat menghindari media dan pergi dari New York, menghilang entah kemana. 1 bulan kemudian, UBC mengumumkan kembalinya Jack. Penggemar senang dan UBC berharap ratingnya naik. Tapi ternyata malah semakin melorot dan dianggap bukan saingannya Carson lagi. Produser, tim kreatif, dan Jack berpikir keras untuk membuat acara yang bisa menyedot perhatian banyak penonton. Akhirnya diputuskan mereka akan memperbanyak segmen bertema kontroversial. Biasanya banyak segmen yang bikin ketawa atau bikin nangis. Sekarang diarahkan untuk bikin marah atau tersinggung. Mereka ngadu 2 narasumber yang punya sudut pandang bertolak belakang atau ngundang bintang tamu yang obrolannya bisa bikin hostnya ngamuk-ngamuk. Tapi bukannya naik, ratingnya malah merosot makin tajam. Konsep tersebut akhirnya berujung pada episode yang akan menjadi siaran live paling horor dalam sejarah pertelevisian. Narator di film ini nyampeinnya kayak horror found footage, alias nemuin rekaman hilang yang ngeliatin kejadian sebenarnya di episode Night Owl berjudul Late Night with the Devil. Episode ini penting banget bukan hanya untuk Jack yang kontraknya mau habis, tapi kru-kru dan stasiun TV juga. Berhubung bulan Halloween, Jack akan mendatangkan narasumber-narasumber dari kalangan paranormal. Elemen menarik dari idenya Jack ini adalah dia nggak hanya ngedatengin dukun atau praktisi supernatural. Biar lebih kontroversial lagi, dia juga ngedatengin berbagai jenis narasumber yang punya sudut pandang bertolak belakang. Dari perwakilan kalangan akademisi yang skeptis dan kalangan akademisi yang bisa menjelaskan peristiwa supernatural secara ilmiah, yaitu parapsikologi. Dia juga ngedatengin korban peristiwa supernatural, bahkan setannya juga. Episode ini dimulai dengan ngedatengin Kristo yang kabarnya bisa berkomunikasi dengan arwah.
Dia nyamperin audiens selalu bisa tahu nama anggota keluarganya yang udah meninggal. Acaranya berkesan garing banget, bosenin. Banyak yang ngomongin dia penipu atau disetting. Tapi ada satu adegan kunci yang nantinya bikin kita tahu kalau Christo beneran punya skill cenayang. Di jeda menuju segmen berikutnya, Christo terlihat gelisah setelah aksi tak terduga di akhir segmennya itu. Kayak yang kemasukan angin atau kemasukan setan. Pusing, mual, dan bikin dirinya sensitif. Segmen berikutnya bikin panas dengan kedatangan Profesor Bradford. Dia dari kalangan akademisi yang skeptis dengan fenomena supernatural dan bisa menjelaskannya secara ilmiah. Dia punya organisasi IFSIP yang bertugas menginvestigasi fenomena-fenomena supernatural yang mana sebagian besar sebenarnya tipuan semata dan dapat dijelaskan melalui keilmuan psikologi. Dia juga ngadain sayembara senilai $100.000 bagi siapapun yang bisa ngerubah pikiran skeptisnya jadi percaya supernatural. Dia bahkan pernah ngundang pasangan suami istri paranormal terkenal Ed dan Lorraine Warren untuk membuktikan bahwa mereka penipu. Tapi kata Prof. Bradford, mereka nggak berani datang. Tugas Profesor Bradford di acara ini adalah ngasih argumen yang kontra dengan narasumber lainnya. Dimulai dengan ngehina Christo yang menurutnya lihai dalam berbohong. Christo nggak tahan dengan argumen Profesor Bradford dan memutuskan untuk pergi dari segmen itu. Sebelum Christo pergi, Jack yang tadinya kaya semua orang lainnya, skeptis sama Christo, mulai ngasih fakta yang bikin seisi acara itu kaget. Minnie yang disebut-sebut sama Christo di akhir segmen pertama ternyata adalah nama kecil dari istri Jack yang udah meninggal. Nggak ada yang tahu tentang nama kecil istrinya itu. Profesor Bradford marah dan bilang itu settingan biar acaranya makin rame. Mereka mungkin udah ngatur itu di balik layar. Murahan banget triknya dan dia pun sampai nambahin nilai sayembaranya jadi $500.000. Semua orang di studio ngira Christo marah-marah karena hal itu. Tapi tiba-tiba dia muntah darah. Karena itu live nasional jadi kru buru-buru ngekat acaranya. Christo pun dibawa lari ke rumah sakit. Bradford sekarang muji karena ia nggak ngeduga Jack pakai skenario Minnie sebagai kejutan dalam segmen itu. Tapi Jack bilang itu nggak ada dalam skenario. Jack juga bingung kenapa Christo bisa tahu. Segmen berikutnya adalah puncak acara ini. Jack ngedatangin 2 bintang tamu sekaligus buat diserang Dr. Bradford. Dr. Jun yang seorang ahli parapsikologi dan anak asuhnya Lily, anak indigo korban kesurupan yang jadi subjek penelitian Dr. Jun. Sebelum Dr. Jun masuk, Jack promosiin bukunya dan nayangin klip hasil dokumentasi Dr. Jun. Klip itu nayangin tentang gereja satanisme Abraxas yang dipimpin sama Cesar Diabo. Ngeri banget alirannya. Pokoknya muja setan dan neraka. Banyak warga yang ngelaporin gereja itu karena mulai meresahkan. Berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dan penyalahgunaan senjata tajam. Di tahun 74, FBI dan kepolisian baru menindak mereka. Setelah 3 hari nggak nemuin kesepakatan, Diabo dan pendukungnya merespon dengan membakar diri mereka. Ternyata ada satu yang selamat dan diberi nama Lily. Lily ditempatkan di rumah sakit. Tapi karena perilakunya terlihat ganjil dan seringkali nggak bisa dijelasin secara medis, Lily kemudian dipindahkan ke pusat penelitian psikologi Dr. Jun untuk diasuh olehnya sekaligus jadi subjek penelitian. Bagi kalangan yang percaya, orang-orang menganggap Lily udah kerasukan majikan setannya Diabo. Dan itu udah merupakan bagian dari rencana Diabo untuk melestarikan ajaran Abraxas. Saat Lily masuk ke acara itu pun kelihatan masih ganjil walaupun udah terawat dan bersih. Dengan wajah tersenyum kaku, dia selalu memandangin kamera. Lily sempat bikin Jack gak nyaman gara-gara bahas kematian istrinya. Karena memang saatnya jeda iklan, Jack pun minta live-nya dimatikan. Di belakang panggung, Dr. Jun yang tampak sangat khawatir mewanti-wanti pada Jack kalau segmen yang diminta Jack ini padanya sangat berbahaya. Karena Lily gak stabil dan bisa membahayakan orang-orang seisi acara ini. Mungkin gak kebayang bagi Jack apa yang bisa ngebahayain orang-orang dewasa di acara tersebut,
dari seorang anak gadis yang punya sejarah gangguan mental dengan gangguan supernatural yang belum tentu benar. Jack pun meyakinkan Dr. Jun kalau segmen ini menguntungkan baik untuk penjualan buku Dr. Jun maupun acara Jack yang mau mati suri. Jack pun menggoda Dr. Jun untuk menenangkannya. Tapi Dr. Jun memberikan gestur menolak dan mengisyaratkan bahwa ini nggak bercanda. Acara dimulai kembali dengan Dr. Jun yang memperkenalkan dirinya sendiri dan menjelaskan bidang keilmuannya yang jarang didengar khalayak umum, parapsikologi. Seperti biasa, Profesor Bradford melakukan aksi menyerang. Setelah Jack melerai keduanya, Dr. Jun menjelaskan dengan detail penelitian yang telah ia lakukan dengan Lily sebagai subjeknya. Intinya Dr. Jun berusaha untuk mempelajari iblis abraksas yang berada di dalam tubuh Lily. Mereka juga bawa barang-barang dari reruntuhan gereja abraksas. Bradford melanjutkan aksi meremehkannya. Dia kemudian ngasih pendapat bahwa Diabo itu termasuk salah satu pemimpin spiritual penipu yang pakai ajaran aneh untuk mendapatkan pengikut setia. Jack memotong Bradford dengan menanyakan pada Lily tentang iblis yang ada dalam dirinya. Lily ngasih tahu kalau iblisnya disebut Mr. Wriggles. Disebut Mr. Wriggles karena dia suka tiba-tiba masuk ke pikirannya lalu keluar nguasain tubuhnya. Lily nambahin kalau sebenarnya dia nggak bisa ngontrol Mr. Wriggles. Selesai ngucapin itu, sesi acara dikagetkan dengan lengkingan sound system. Jack ngiranya kalau itu kerjaan Gus dan bandnya buat bikin suasana acara lebih horor. Tapi itu nyala sendiri dan Gus pun kesetrum. Suaranya semakin keras. Profesor Bradford tampak kesal karena dia yakin ini settingan. Dia pun berjalan cepat untuk mencabut kabelnya dan suara pun berhenti. Bradford ngejelasin kalau itu adalah gangguan sound system yang wajar. Tapi Lily bilang itu adalah kelakuan Mr. Wriggles. Setelah itu Jack memohon pada keduanya untuk masuk ke segmen berikutnya. Manggil Mr. Wriggles. Tentu saja Dr. Jun menolak, tapi audiens juga ikut memohon. Prof. Bradford juga pengen ngeliat karena udah nyiapin hinaan yang tepat. Acara pun masuk jeda iklan sebelum masuk ke segmen berikutnya. Di belakang layar semuanya tampak gelisah kecuali Bradford. Soalnya kejadian-kejadiannya mulai kerasa aneh tapi nyata. Informasi dari Gus bikin suasana jadi mencekam. Dia bilang kalau kru-kru pengen pulang apalagi setelah mereka tahu Kristo meninggal di ambulans karena muntah darahnya makin parah. Gus minta jangan lanjutin segmen ini. Jack yang bagaikan makan buah si malakama nggak ada lagi pilihan buat lanjutin acara. Kalau nggak lanjut ini jadi episode terakhir Jack. Jack pun nenangin Gus bahwa semua bakal baik-baik aja. Apa sih skenario terburuk dari manggil arwah? Paling juga mediumnya ngamuk-ngamuk doang. Gak akan sampai sisi acara terluka parah atau tewas. Iya nggak? Jack pun ngebuka segmen dengan tegang. Berharap semuanya baik-baik aja. Tapi kalau semuanya berjalan baik-baik aja, nggak akan ada yang namanya kontroversi dan rating pun turun. Masih belum kebayang sepertinya sama Jack bencana seperti apa yang bakalan terjadi kalau pemanggilan arwah ini berjalan kacau. Badan Lily pun kecil, tapi minimal agar Jen gak terluka dan Lily gak ngamuk-ngamuk ke kru sekitar, tangan Lily pun diikat. Dr. Jun kemudian ngejelasin proses pemanggilan arwahnya. Jadi arwahnya bisa masuk ke dunia kita hanya melalui Lily. Dr. Jun hanya sebagai yang ngarahin aja. Yang lain diharapkan tenang apapun yang terjadi agar Lily bisa fokus terhadap instruksi Dr. Jun. Cara pemanggilan arwahnya sederhana, nggak ribet kayak pakai mantra atau sesajen, tapi teknikal dan prosedural. Dr. Jun meminta dengan cara yang jelas dan teratur. Dia meminta dengan santun untuk berbicara dengan Mr. Wriggles. Lily pun menunduk dan berusaha melepaskan ikatan. Tiba-tiba suaranya berubah dan wajahnya juga ikut berubah. Setelah melihat ke sekeliling, Lily dan Mr. Wriggle panik karena mereka berada di tempat asing dengan keadaan terikat. Pertanyaan cukup sederhana tapi menarik langsung diutarakan oleh Dr. Jun. Apa tujuan Mr. Wriggles?
Kenapa dia ada? Kenapa dia datang ke dunia ini lewat tubuh Lily? Itu bakalan menjawab banyak sekali pertanyaan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa sebelumnya, seperti kenapa ada gereja Abraxas dan mengapa ada Diabo sebagai pemimpinnya yang melakukan ritual terhadap Lily. Lily atau Mr. Riggles bukannya jawab, malah nyapa Jack. Jack bingung. Soalnya Mr. Riggles bilang kalau mereka pernah ketemu di tempat yang banyak pohonnya. Ketika Dr. June meminta Lily agar tetap fokus, Lily langsung bertubi-tubi mengeluarkan kata-kata yang menyerang Jack dan Dr. June. Menyinggung kematian istri Jack dan keduanya yang mulai memiliki hubungan romantis. Lily mengeluarkan kata yang semakin gak sopan, bikin Dr. June marah lalu menamparnya. Lily pura-pura kesakitan dan masih kesurupan. Dr. June lalu mulai mengeluarkan mantra-mantra berbahasa Latin, tapi Lily dan Mr. Riggles malah nyanyi bareng. Suasana mulai tambah aneh dimulai dengan munculnya aliran listrik menjalar di langit-langit studio dan Lily yang mengapung di udara. Beruntung itu nggak lama dan Lily pun kembali sadar. Jack hanya bisa diam terkejut saat kru memotong acara untuk jeda iklan. Profesor Bradford marah-marah karena talk show ini jadi kayak sirkus. Jack juga malah makin semangat karena ini peluang bagus untuk rating mereka. Tapi June jadi penasaran apa maksud dari pernah ketemu di pepohonan. Jack juga bilang dia nggak tahu. Di belakang panggung, Gus nyamperin produser acara. Dia komplain soalnya ini bahaya banget karena berhubungan dengan ilmu sihir. Tapi produser nyuruh Gus diam dan balik lagi kerja. Gus yang kesel tambah kesel lagi ketika papasan sama Profesor Bradford yang masih aja skeptis. Akhirnya Gus ngasih tahu kalau Kristo meninggal di perjalanan rumah sakit karena pemanggilan arwah. Produser nyamperin Jack dan ngasih kabar gembira selain dari 3 kru yang mutusin buat pulang. Komisi penyiaran bilang kalau viewersnya hampir sebanyak siaran live pendaratan di bulan. Jack seneng tapi kelihatan panik, apalagi di akhir-akhir dia ngedengar suara Minnie. Sekarang produser yang nenangin Jack karena dia bilang udah nyiapin tim pengusiran setan. Jack pun jadi semangat lagi setelah disemangatin sama produser. Segmen berikutnya bikin acara tambah menarik. Dimulai dengan nanya-nanya ke Lily bagaimana tadi rasanya saat proses pemanggilan arwah. Segmen itu berlanjut dengan giliran Profesor Bradford yang harus punya argumen bagus kalau itu rekayasa. Profesor Bradford kemudian ngadain sesi hipnotisme dengan Gus sebagai subjeknya. Jadi Profesor Bradford punya teori kalau kejadian tadi sama dengan hipnotisme. Untuk kejadian terbang-terbang dan hal aneh lainnya, Profesor Bradford malah muji kru kreatif panggung. Profesor Bradford kemudian nyontohin kalau semua orang bahkan penonton di rumah bisa dihipnotis, melihat hal-hal menyeramkan karena sugesti seperti yang ia tuduhkan kepada Dr. June. Setelah semuanya dihipnotis oleh Profesor Bradford menggunakan spiral dari jamnya, Profesor Bradford nyinggung keparnoan Gus terhadap cacing. Gus tersugesti, kemudian gatal dan ngeluarin cacing. Ternyata seisi studio dan penonton di rumah ngeliat hal yang sama. Bradford pun menghentikan hipnotisnya dan keadaan normal kembali. Jack yang gak percaya dengan apa yang dia lihat memutuskan agar semuanya sama-sama lihat tayangan ulang. Ternyata bener di tayangan ulang gak ada yang namanya cacing keluar dari perut Gus. Dr. June kemudian marah karena aksinya yang berbahaya itu disamakan dengan hipnotisme dan penipuan. Lily ikutan kesel dan minta buat nayangin ulang proses pemanggilan Mr. Riggles. Harusnya acara udah ditutup dengan musik dari bintang tamu Cleo, tapi Jack mutusin untuk tetap lanjut dengan nayangin ulang pemanggilan arwah. Hasilnya tentu saja beda dengan versi hipnotisme, gak kelihatan ada editing atau settingan panggung lainnya.
Yang bikin tambah terkejut adalah muncul sosok Madeline di belakang Jack. Bradford malah marah-marah karena nganggap semuanya ini udah diatur sama Jack. Dia bilang Jack bejat sampai pakai istrinya yang udah meninggal buat bikin acara ini viral. Horor sebenarnya baru dimulai sekarang. Jack yang awalnya nggak kepikiran bencana seperti apa yang bakalan terjadi kalau acara pemanggilan arwah tetap berlangsung, sekarang jadi tahu. Lily kemudian ngeluarin aliran listrik yang besar banget. Adegan-adegan berikutnya banyak yang sadis karena Mr. Riggles benar-benar punya kuasa sepenuhnya atas Lily. Dia ngebunuhin semua orang di studio satu persatu. Tapi Jack bisa kabur dan selamat. Bagian akhir dari film ini cukup unik, tapi anehnya beda sama konsep awal film ini, yaitu mockumentary atau found footage. Kita seperti diliatin halusinasi Jack atau mimpi di mana ia balik lagi ke masa awal-awal karirnya. Jack sendiri kebingungan nggak tahu ia lagi ada di mana karena cepat sekali berpindah dari satu episode ke episode lainnya. Hanya saja semua kejadian di episode-episode itu berbeda dengan yang ia pernah alami. Semuanya tampak seperti mimpi buruk. Yang paling menarik adalah dia kembali lagi saat pertama nanda tanganin kontrak Night Owl, di mana saat itu ada wartawan yang nanya apa pengorbanan Jack bisa sampai jadi seleb terkenal. Di peristiwa yang sekarang, Jack kemudian diingetin kalau dia pernah jadi anggota The Groove dan juga pernah melakukan ritual bersama mereka. Entah apakah sebenarnya Jack nggak ikutan The Groove tapi pengikut gereja Abraxas, atau The Groove itu sama dengan gereja Abraxas. Kita kemudian dilihatin kalau Minnie di akhir hayatnya ternyata dibunuh oleh Jack, bukan mati karena penyakit. Sepertinya adegan itu metafora yang artinya secara nggak langsung Jack ngebunuh istrinya karena ritual pesugihannya meminta tumbal. Kita juga langsung dilihatin bahwa seisi studio tewas dan itu karena Jack. Tapi Jack dapat imbalan. Acaranya jadi top 1 nasional. Entah sepadan atau enggak dengan banyaknya tumbal seperti itu. Sekian video alur cerita Late Night with the Devil. Bagaimana menurutmu tentang kisah ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa klik likes dan share videonya ke teman yang lagi cari horor seru. Subscribe BST Movie Recap untuk cerita film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.